Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya bersama tim untuk proyek penanaman tebu di Kabupaten Cirebon, tepatnya Indramayu. Hari ini kami berada di Indramayu di luas tanah kurang lebih sekitar 1.500 hektar, yang mana hari ini kami sudah berada di titik lokasi penanaman tebu yang sudah dimulai sekitar 160 hektar yang sudah ditanam dan sudah mulai kelihatan tebunya sangat bagus sekali. Tapi ini masih sangat luas lahan yang belum ditanami. Nah, tentu inilah yang akan kita jadikan area penanaman tebu untuk program yang akan dikembangkan oleh Koperasi Bio Abadi Nusantara, yang mana masyarakat yang ada di desa, kecamatan, daerah sini akan kita ajak semua bergabung menjadi satu di dalam keluarga besar Koperasi Bio Abadi Nusantara, sehingga para petani, sehingga para buruh yang selama ini mereka hanya menjadi bahagian dari ketenagakerjaan setiap ada proyek penanaman tebu atau tanaman-tanaman lainnya. Nah, pada hari ini kita akan sampaikan pada masyarakat bahwa akan kita ajak seluruh masyarakat kita, keluarga besar kita, untuk menjadi satu di dalam keluarga besar Koperasi Bio Abadi Nusantara sebagai pemilik, ya, sebagai pemilik aset daripada proyek penanaman tebu untuk kebutuhan pabrik gula, yang mana kami akan dapatkan kontrak tebang dan angkut pada saat hasil. Tentu ini akan melalui proses, ya, waktu yang cukup lumayan. Paling tidak kita bisa targetkan ini bisa di Pak Salman, bisa di 2023 kita sudah tanam, ya. Ya. Jadi saat masa-masa bulan, kalau kita targetkan bulan April masa pembibitan nanti, diperkirakan dalam waktu 7 bulan ini kita sudah bisa ada realisasi progres, ya. Nanti kontrak tebu pun akan keluar di awal tahun 2023. Awal tahun 2023 kita akan dapatkan kontrak tebang angkut, ya, dari PG Subang dan PG Cirebon, Pak. PG Subang dan PG Cirebon, ya, dengan dua opsi, ya. Ada dua opsi. Yang pertama kita sistem kerjasama, yang kedua kita melakukan secara all out, ya, mulai dari pengolahan penyiapan lahan, kemudian sampai pembibitan, penanaman, sampai kepada siap dipanen. Ya, dan seluruh masyarakat yang kita libatkan, khususnya masyarakat yang ada di sini, itu akan kita anulir sebagai keluarga besar koperasi, sehingga mereka yang akan menjaga, mereka akan merawat. Kenapa? Mereka adalah pemilik daripada proyek ini, di mana mereka akan mendapatkan hasil, yaitu sisa hasil usaha tahunan yang akan dinikmati oleh seluruh keluarga besar Koperasi Bio Abadi Nusantara dimanapun berada, khususnya yang berada di wilayah perkebunan tebu ini akan menjadi keluarga besar kita semua. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu role model, satu contoh bagi masyarakat yang ada di tempat-tempat lain yang sekiranya masih ada lahan-lahan yang belum diproduktifkan, belum ada dimanfaatkan. Kami dari Koperasi Bio Abadi Nusantara siap untuk bekerja sama untuk kita melakukan satu progres dalam rangka stimulus ekonomi guna kita menciptakan kedaulatan pangan, yang mudah-mudahan inilah satu bentuk wujud atau pengejawantahan daripada program pemerintah, sebagaimana kita menggunakan Pancasila, Undang-Undang 45 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam stabilitas ekonomi, khususnya untuk kedaulatan pangan, kedaulatan perekonomian masyarakat Indonesia. Saya kira sementara waktu yang dapat kita sampaikan dalam lokasi ini, apalagi kira-kira Pak Sanan? Saat ini yang sudah tertanam, tahapan pertama dimulai awal penanaman ini di bulan Januari. Ini lahannya sekitar 260 hektar, Pak. Ya, ini yang sudah ditanam, kan? Ya, di tahapan pertama nanti akan ditambahkan 560 hektar, ya, beserta tambahan sekitar 500.000 hektar lagi, sehingga terkumpul di atas 1.500, Pak. Di atas 1.500 hektar, ya. Itu valid kita bisa dapatkan. Izin, Bang, Komandan, keamanan dari Polhut yang hari ini kita bersama beliau, karena beliau adalah sebagai koordinator, ya, untuk pemetaan sekaligus untuk penguasaan dan juga koordinator seluruh penggunaan lahan yang hari ini dikelola oleh perhutani, yang diambil manfaatnya untuk seluruh masyarakat kita
izin nggak bisa memberikan keterangan yang mana kita bisa dapatkan berapa luas kira-kira lahan yang bisa kita gunakan untuk proyek penanaman tebu ini? Kalau masalah lahan, insya Allah bisa lah apa yang ditargetkan sama bapak-bapak semua. Karena masih ada lahan-lahan yang memang kurang produktif, yang sehingga kalau memang ada sekarang pengelolaan, tapi intinya dengan prosedur yang kita tempuh supaya tidak ada miskomunikasi di lapangan. Kalau kami di lapangan akan tetap berupaya daripada lahan tidak produktif, yang sehingga menjadi produktif ataupun ada kontribusi ke perhutani, yang sehingga tanah-tanah terbengkalai bisa diupayakan untuk dimanfaatkan, apalagi kalau visi dan misinya untuk bekerja sama dengan masyarakat dan kepentingan masyarakat banyak. Saya terima kasih dan saya apresiasi kalau memang ini adalah salah satu program yang memang tidak hanya sebuah wacana. Kalau memang ada sebuah pembuktian, kami juga selaku petugas perhutani di sini saya merasa bangga karena intinya masyarakat sebetulnya menunggu program apa sih yang sekira-kira bisa menopang ekonomi masyarakat ataupun untuk memenuhi kebutuhan hajat masyarakat, yang sehingga jangan sampai banyak diantaranya investor-investor ataupun program-program yang buntu ya, dalam arti diantaranya kadang-kadang ada ini salah satu tanaman program jenis apa yang sehingga nggak sampai ke faina, nggak sampai ke fina, nggak sampai ke untung. Nah, saya berharap kalau memang ini ada salah satu program yang memang payung hukumnya ada, nanti bisa kolaborasi dengan perhutani ya, yang sehingga nanti kita hak dan kewajibannya sama-sama dilakukan. Nah, intinya nanti dari pihak koperasi juga saya berharap nanti disosialisasikan juga, mau di pemerintah desa juga kami siap untuk memediasi dengan pihak desa, yang sehingga kadang-kadang masyarakat itu sendiri kalau memang tidak berdampingan, program tidak berdampingan dengan pemerintah, ya kadang-kadang masuk juga gitu loh. Karena apa? Nah, ya wong bapaknya yang nyuruh kepala desa, ya insya Allah lah teman-teman di lapangan akan lebih paham, karena tidak ada seorang bapak yang akan mengarahkan masyarakatnya untuk jelek atau untuk yang tidak mendapatkan sebuah kekurangan. Insya Allah kami dari pihak perhutani, kalau memang ini adalah salah satu program ataupun salah satu koperasi yang memang punya tujuan baik untuk kemaslahatan umat, tapi kami dengan catatan satu, hak dan kewajibannya perhutani pihak koperasi juga harus sowan dengan pimpinan kami di perhutani, karena apa ya, biar kami tidak salah untuk menyampaikan pendapat ataupun yang terjadi di lapangan, tapi insya Allah nanti ada dikomunikasikan juga. Kami hanya menunggu perintah petunjuk dari pimpinan, kalau memang ini harus seperti ini harus seperti ini, insya Allah kami di lapangan. Tapi sudah saya evaluasi, banyak lahan yang memang kurang produktif. Kalau memang mau diproduktifkan untuk kemaslahatan umat dan untuk perhutani juga, kami kenapa tidak. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Komandan Suhaidin. Pak Suhaidin ya, sudah memberikan keterangan yang cukup akurat. Tadi juga di tempat kediaman beliau kita sudah diperlihatkan juga by data. Artinya sebetulnya untuk program ketahanan pangan nasional ini bukan hanya kepada tebu saja, akan tetapi dari program ini kita akan memprioritaskan di mana tanaman yang akan kita tanam itu dijamin ada pembelinya. Artinya kita prioritaskan itu adalah kenapa harus tebu sebetulnya. Kenapa tidak tanaman yang lain misalkan? Ya karena persoalannya kita pilih tanaman tebu karena kita sudah berkomunikasi dengan para direksi dari RNI, juga Mentari Group, dan tentu mereka mereferensikan kita kepada PG ya. Yang ada di Cirebon maupun yang ada di Subang. Hari ini kita ada di Indramayu. Tentu adalah di mana mereka siap untuk mengeluarkan kontrak tebang angkut daripada hasil di mana tebu ketika sudah layak dipanen. Nah, inilah yang kami prioritaskan. Akan tetapi bukan tidak untuk kemungkinan di mana lahan yang tidak bisa untuk ditanami tebu tetapi tidak produktif, itu bisa kita ajukan juga untuk penanaman komoditi yang lain. Ya, artinya tidak hanya tebu saja. Karena konsentrasi kita adalah bagaimana membantu negara semaksimal mungkin, membantu masyarakat semaksimal mungkin supaya kita kembali berdaulat dalam pangan. Ya, karena hari ini untuk perihal tebu ini sangat ini sekali ya.
kita timbul semacam skeptis ya. Hari ini masyarakat cuma bisanya skeptis saja. Kenapa sih negara kita seluas begini harus impor tebu, impor gula sebanyak-banyaknya? Ya ternyata persoalannya menurut keterangan dari pakar RNI ya, bahwa untuk Indonesia itu tidak lagi perlu impor gula, itu minimal harus ada 50 pabrik yang operasional. Di mana satu pabrik itu minimal dia harus punya perkebunan itu seluas 1.000 sampai 2-3.000 hektar, supaya pabrik itu bisa terus intens dalam hal produksi. Nah, kalau ini tidak ada, maka tentu 20 pabrik yang hari ini masih ada di Indonesia ini tidak bisa secara maksimal beroperasi. Nah, kalau tidak bisa beroperasi secara maksimal, tentunya pemerintah akan mencari langkah-langkah untuk impor gula dari negara-negara lain. Nah, maka itu kami sangat senang sekali dan kami ucapkan terima kasih Pak Komandan Soedi sudah mendampingi kami dari Polhut, di mana tanah perhutani kita ingin menggunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan sekaligus kita membantu program pemerintah. Saya Haji Tatang Supriyadi dari salah satu pendiri Koperasi Bio Abadi Nusantara yang hari ini sudah memiliki 8 aplikasi yang sudah efektif, sudah berjalan. Kami sudah punya namanya Biojek Motor, ada Biojek Mobil, ada Bio Apotik, ada Biomat, ada juga Biofit untuk kesehatan, ada juga Bio Bengkel, juga ada Bio Financing untuk pendanaan UMKM dan koperasi, dan kami juga sudah punya ada Biologistik, baik itu untuk angkutan darat, laut dan udara, skala kecil maupun skala besar atau skala menengah. Lebih dari itu juga kami sudah menyiapkan juga untuk Bio TPH, di mana tempat penampungan hasil Pak Komandan. Jadi artinya tidak perlu khawatir, kami juga dari koperasi akan menampung hasil di mana karya-karya anak bangsa, karya-karya masyarakat yang memang layak untuk dijual di seluruh keluarga besar koperasi kita khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia umumnya, dan bukan tidak untuk kemungkinan kita akan perjuangkan secara maksimal bila perlu ketika sudah mencukupi kuota besar kita bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, tentu inilah yang kami ingin sampaikan pada masyarakat bahwa Koperasi Bio Abadi Nusantara hari ini sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun dengan pendapatan anggota koperasi yang sudah resmi bergabung itu kurang lebih sekitar 100.000. 80% ada di wilayah kota Jakarta dan 20% masih di daerah. Daerah masih sangat minim sekali. Nah, tentu ini melalui program penanaman tebu ini kami berharap masyarakat yang ada di Indramayu, khususnya di desa Cikaung ya, Kecamatan Cikamurang ya, Kecamatan Terisi ya, baik, kami mohon maaf ada kesalahan. Desa Cikaung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Kami harapkan akan kami berikan kesempatan untuk menjadi anggota Koperasi Bio Abadi Nusantara. Karena apa? Karena dengan menjadi anggota Koperasi Bio Abadi Nusantara, maka seluruh masyarakat yang ada di sini akan menjadi keluarga besar kita semua dalam persatuan dan kesatuan untuk kita menjemput kedaulatan pangan, untuk kita bersama-sama menjemput kedaulatan ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan, sekaligus kita menjadi garda terdepan untuk menyukseskan program Bapak Jokowi, program pemerintah negara Indonesia hari ini, di mana kita harus segera bangkit. Saya sekali lagi menyapa keluarga besar kita yang belum bergabung dengan Koperasi Bio Abadi Nusantara. Kami sampaikan cukup sudah pembiaran kemiskinan dan pembodohan. Ayo kita bangkit bersama PKP melalui Koperasi Bio Abadi Nusantara. Dan hari ini kami akan mulai di titik koordinat yang hari ini kami hadir, insya Allah untuk program penanaman tebu dalam rangka memenuhi kuota gula di wilayah Cirebon. Terima kasih Bapak Komandan Soedi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dan kepada kita tim kamera dari Mabes Barindu Televisi. Hari ini mendampingi kami Bapak Luki. Terima kasih Bapak Luki. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita jemput hari ini berita secara real time akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan satu energizer bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga
kita tidak perlu lagi menggunakan aplikasi-aplikasi yang bukan milik anak bangsa, bukan milik keluarga besar kita, karena kita akan menghilangkan devisa kita ke negara-negara lain. Demikian, terima kasih, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.
lahan kosong yang penuh dengan semak belukar akan dibajak sehingga nanti bisa langsung ditanami oleh tebu kita. Ya, tadi nggak dibawa. Ini punyanya si Mister apa kacamata ini, Mister Tony Adam Comba. Oke, saudara-saudara, keluarga besar Partai Keadilan Persatuan ini, Partai Keadilan Persatuan dimanapun berada. Hari ini saya Haji Tatang Supriyadi, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan DKI Jakarta, atas nama bergerak atas nama Koperasi Bio Abadi Nusantara. Kita berada di lokasi penanaman tebu untuk koperasi kita di desa, masih desa Citawung ya, desa Citawung. Masih berada di desa Citawung, kecamatan Perisi, Kabupaten Indramayu. Saat ini kami berada di lokasi yang mana ini kira-kira usia berapa Pak Mendan? 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Oh, ini kita berada di lokasi penanaman tebu yang sudah ditanam kurang lebih 2 bulan. Yang total kesemuanya ada 250 hektar yang mau ditanam. Ya, ada 250 hektar yang boleh ditanam. Untuk wilayah di sini ada total nanti ada sekitar 1.500, kurang lebih 1.500 lebih
hektar yang akan kita kelola dalam koperasi Bio Abadi Nusantara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu penyemangat penyemangat kita semua, khususnya teman-teman dari PKP dimanapun berada. Hari ini kita coba melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Indramayu, di mana kita akan mengajak masyarakat bergabung di koperasi Bio Nusantara. Para buruh tani yang selama ini mereka hanya sebagai buruh tani, pekerja daripada pengusaha tebu, tapi hari ini dengan kita hadir di tengah masyarakat, mereka akan kita angkat menjadi anggota keluarga besar kita semua, menjadi anggota keluarga besar Bio Abadi Nusantara, artinya juga menjadi keluarga besar Partai Keadilan dan Persatuan. Terima kasih. Lagi Pak, bisa kita lihat dari kelompok tani yang berada di sini yang dikawal oleh Bapak Polisi Tani. Ini saja Pak, setelah saya cermati dan saya teliti, ini baru memakai pupuk standar ya Pak ya? Pupuk standar Pak. Iya, pupuk standar saja ini istilahnya bisa memiliki progres yang positif, ya, apalagi menggunakan pupuk kita sendiri, ya, dan pupuk fermentasi dari buah-buahan ini, ya, sehingga tumbuh kembang tebu ini semakin cepat dan kualitas tanah juga akan semakin baik. Karena memang proses tebu ini kan akan terus perkembangan tubuh pandang dan akan menyebabkan tanah menjadi berkurang kualitasnya, tidak subur lagi. Iya, benar. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, keluarga besar Koperasi Bio Abadi Nusantara dan seluruh masyarakat dimanapun berada, penanaman tebu ini insya Allah kami akan menggunakan pupuk LBF dan juga pupuk organik lainnya yang mana memiliki kelebihan tersendiri. Pertama, ada pupuk yang akan kita gunakan di mana bisa membuat tebu ini bisa mencapai ketinggian 8 meter, ya 7 sampai 8 meter. Tentu hasilnya Amura ini akan menjadi pupuk yang nantinya akan kita gunakan, tapi mungkin saja soal merek itu bisa kita atur, karena Koperasi Bio Abadi Nusantara akan melakukan yang terbaik kepada pekerjaan menuju hasil yang maksimal. Saya kira itu yang buat tambahan Pak Salman ya. Ini teman-teman ya, saudara kita, adinda kita, ponakan kita ini adalah wakil ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan DKI Jakarta, yang hari ini ada di wakil 4 ya, yang memiliki hubungan dekat dengan RNI ya, dengan RNI dan juga dengan Mentari Group, yang mana para petinggi-petinggi dari Mentari Group, komisaris dan direktur utama serta direktur keuangannya, insya Allah bersedia menjadi Dewan Pakar. Sudah kita tetapkan menjadi Dewan Pakar Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan DKI Jakarta. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu di season berikutnya, di mana kita akan melakukan pengolahan lahan secara maksimal dan mudah-mudahan ini bisa segera kami laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka 100%. Salam keadilan, salam persatuan. PKP Jaya, 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 Jaya. Izin Pak Komandan Fedi, kami rasanya kalau untuk untuk melakukan survei ataupun melihat lokasi di mana akan kita kelola ini, sepertinya sudah terima kasih sekali, sudah sangat cukup ya untuk visualisasinya. Akan tetapi kita nanti tentu membutuhkan dukungan data yang lebih spesifik tentunya dari pihak Polhut dan tentunya dari Perhutani akan memberikan dan menyupport program ini, karenanya kita ingin Koperasi Bio Abadi Nusantara bisa menjadi menjadi keluarga besar bagi perhutani, keluarga besar bagi masyarakat, dan keluarga besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Izin Bang, saya kira Terima kasih. Mungkin saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Mungkin survei lah kalau bahasa ini. Mungkin
mungkin ini yang bisa saya sajikan tentang lokasi ya, tentang lokasi yang sudah ditanami tebu. Juga mungkin nanti barangkali ada kekurangan ataupun salah satu yang perlu dipenuhi yang membutuhkan dari pihak kami, insya Allah kami akan bantu semaksimal mungkin. Dan mungkin kami juga selaku petugas yang di lapangan tidak bisa serta-merta memberikan sebuah kebijakan ataupun apapun yang memang harus dikeluarkan yang kita tugaskan saya, mungkin kami tidak bisa. Intinya kami tergantung petunjuk beliau juga, pemimpin kami. Kalau memang pemimpin kami menginstruksikan komando, ya insya Allah. Dan itu satu, saya mintanya situasi dan kondisi di lapangan selalu kondusif. Yang kedua, adapun kalau memang ada pihak koperasi ataupun investor ataupun namanya program apapun, yang penting satu, saya akan berkewajibannya. Yang kedua juga tembusan ke pihak perhutani juga, biar kami tidak salah langkah di lapangan. Insya Allah kami satu komando, apapun perintah pimpinan ataupun peraturan pemerintah yang ada di pihak perhutani, insya Allah kami lakukan. Kami tidak akan memilih memihak sebelah pihak. Kalau memang ini adalah salah satu yang terbaik, apalagi saya sudah terdengar visi dan misinya, insya Allah kami semaksimal mungkin kami akan mendukung, kami akan membantu. Mungkin yang tadi Pak Haji Tatang juga disampaikan, insya Allah kami tiap hari ke lapangan akan saya sosialisasikan dengan masyarakat, juga akan saya kenalkan juga. Nah, mungkin barangkali ini adalah salah satu jalan masyarakat Indonesia untuk menempuh atau menuju salah satu jalan yang terbaik. Kenapa? Kami tidak mau banyak investor ataupun salah satu program yang bisa membohongi masyarakat gitu, yang sehingga masyarakat tersebut menjadi trauma. Wah, ini mah bohong, wah ini bohong. Kalau memang ini yang terbaik, kita buktikan bersama. Insya Allah, yang penting koperasi Koperasi Bio Abadi Nusantara. Koperasi Bio Abadi Nusantara juga, kalau memang bila perlu bergandengan, di Jakarta juga ada direksi perhutani Pak. Juga di provinsinya ada di regional Jawa Barat, juga di kabupatennya ada KPA Indramayu. Silahkan sowan, silaturahmi dengan pimpinan kami, tawarkan programnya, visi misinya ditawarkan. Kami petugas di lapangan, apapun perintah beliau akan saya lakukan. Mungkin itu yang bisa. Baik, terima kasih Pak Komandan Saidi. Ya, kami juga tentu sangat ingin lebih mengedepankan etika, lebih mengedepankan adat dalam hal kami masuk kepada wilayah. Tentu seperti hal yang kami lakukan di Kabupaten Subang ya. Kita kulunwun dulu kepada bupatinya dan bupatinya juga welcome untuk mendukung kami. Tentunya koordinasi Bapak Bupati kepada perhutani juga akan memberikan satu dukungan segala aspek data yang kita perlukan. Artinya insya Allah, karena kami bukan perusahaan ya, kami juga bukan asing, tapi kami adalah masyarakat adalah kami, karena kita maju menggunakan identitas payung hukum kami adalah Koperasi Bio Abadi Nusantara yang disingkat dengan Koperasi BAN. Nah, tentu ini kami akan berusaha untuk sejalan dengan apa yang Bapak maksud, yang Bapak sampaikan kepada kami dan kepada masyarakat, karena ini adalah semata-mata untuk kita, dari kita dan kembali kepada kita. Ya, inilah salah satu yang dapat kami sampaikan pada masyarakat Kabupaten Indramayu. Semoga ini bisa menjadi satu awal yang baik untuk kita kembali mengikatkan tali persaudaraan kita, daripada ikatan kekeluargaan kita yang sudah berpuluh-puluh tahun. Mungkin kita sudah tidak lagi kembali dalam satu ikatan. Memang kita masih ada dalam satu bingkai negara Republik Kesatuan Indonesia atau negara Republik Indonesia, tetapi di dalam hal menjaga ketahanan dan keamanan, tentu kaitannya tidak lepas daripada pangan, tidak lepas daripada urusan perut, ya, urusan makan, minum, dan kebutuhan hari-hari. Nah, kami hari ini hadir adalah dalam rangka melakukan upaya secara maksimal untuk supaya masyarakat bisa adil, sejahtera, masyarakatnya mendapatkan hak yang sama sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang mengatur di
badan koperasi itu sendiri. Ya, masyarakat akan kita anulir sebagai pemilik, masyarakat kita anulir sebagai yang mengerjakan, tapi kami dari koperasi mengawasi. Kami dari koperasi menyiapkan manajemen supaya semuanya bisa teratur, bisa terarah dan terukur. Dan dengan begitu kita bisa mendapatkan dan meraih, mudah-mudahan Allah ridho dengan upaya kita semua. Tuhan Yang Maha Esa bersama kita semua. Program ini berjalan secara sempurna dan akan menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kita. Saya kira itu saja cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu di langkah selanjutnya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Bapak. Kamera saya tas dulu ya. Hujan lah. Kasih kamera dulu tas dulu ya. Yang lebih enak gitu. Thank you.